kerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Sebenarnya ada nggak Pak? Jangan-jangan ini bohong yang telah kemarin. Memang ada sebenarnya. Atau hoax ya. Jadi memang ya ada dan nyata. Yang Pak Ardiansyah temukan memang ada. Iya, ada germonya memang. Betul, dari oknum tertentu. Betul. Jadi germo yang memfasilitasi itu ada. Ya, baik itu mungkin untuk tamu ya Pak dia, untuk luar gitu ya, ownernya, dan memang dia pesan untuk keluar kota. Saya kadang-kadang tanya ke wartawan saya nih, yang kamu tulis inisial pelakunya ini, ini. Hotelnya kok nggak pernah ditulis Pak? Kok nggak pernah diungkap Pak? Ya, itu memang pertanyaan menjebak ya Bang ya. Ya bermain dengan oknum, baik dengan resepsionisnya, dengan security-nya ya, sampai-sampai ada tawaran juga dari hotel untuk penyedia itu. Tutup mulut ya? Ya jelas. Jadi ada juga yang menstambaikan itu Bang, menstambaikan cewek open BO di hotelnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas persoalan pekerja seks komersial di Kota Banda Aceh. Ini merupakan kesinambungan dari podcast kami pekan lalu yang mencoba melihat fenomena dari testimoni dari para pelaku. Berbagai reaksi muncul pasca dari penayangan atau pemberitaan tersebut. Ada yang pro, ada yang kontra. Seolah-olah ada yang tidak percaya bahwa di Aceh yang dikenal sebagai bumi Serambi Mekah, penyakit kehidupan, penyakit peradaban itu tidak ada. Tapi bagi sebagian orang begitu yakin karena menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Sebelumnya berbagai pemberitaan media pers baik cetak maupun elektronik juga mewartakan informasi ini sejalan dengan penggerebekan ataupun razia yang dilakukan Satpol PP baik provinsi maupun Aceh. Tapi kemudian menjadi agak sedikit menggelitik setelah kami memanggil para pelakunya dalam bentuk testimoni. Pertanyaannya kemudian apakah itu ada atau tidak atau hanya sekedar testimoni? Kembali kami mengundang dua narasumber pelaku peristiwa yang sangat paham dengan persoalan patologi sosial ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Aidi Kamal MM, mantan Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam di Satpol PP WH Aceh. Juga ada Bapak Ardiansyah SSTP MSI. Beliau adalah mantan Kasatpol PPWH Banda Aceh. Saya kira dua narasumber ini orang yang paling paham, orang yang paling tahu soal adanya praktek prostitusi di Banda Aceh atau dalam lebih spesifik pekerja seks komersial. Langsung saja kita tanyakan. Ini saya ke Pak Edi Kamal dulu. Pak Edi Kamal, kita langsung aja. Menurut Pak Edi Kamal memang ada nggak pekerja seks komersial itu di Banda Aceh atau di Aceh? Baik, terima kasih. Begini ya, selama kami menjabat sebagai Kabid PSI Penguasa Syariat Islam, tidak hanya terfokus pada masalah seks komersial, tetapi kami lebih kepada penegakan kanun jinayat yang mengisi ada 10 jarimah atau pelanggaran syariat yang terdapat dalam kanun
nomor 6 tahun 2014. Nah, di sana ada zina, gitu. Pekerja seks ada komersial. maisir, ada zina, ada khalwat dan segala macam. Nah, ini yang barangkali perlu kita sampaikan bahwa yang kami tangani itu bukan hanya satu masalah saja. Ada maisir, ada judi, kamar, ada maisir, ada seks, ada 10 pelanggaran kadun zina. Khusus untuk apa ini istilahnya? Kalau prostitusi ini apa loh? Zina. Istilahnya apa? Apa tadi? Ikhtilat. Khusus untuk ikhtilat ini. Ya, oke. Apa temuan Pak Edi Kamal? Benar sekali. Jadi selama kami menjabat sebagai Kabid PSI, itu ada kasus-kasus terkhususnya itu masalah ikhtilat, ikhtilat dan khalwat itu yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu kami ketika ada laporan masyarakat, nah itu langsung staf kami bergerak atau anggota kami bergerak ke titik sasaran, nah yang kadang-kadang sudah berada di kantor polsek ataupun di kantor desa, segala macam. Ini berdasarkan laporan masyarakat, berarti kami menjemput gitu, menjemput untuk diproses. Manakala terdapat bukti-bukti ya sesuai dengan aturan, itu akan diproses ke tingkat selanjutnya. Ya, dari pemberitaan media juga misalnya datang ke polsek atau ke kantor desa atau ke Menasa, ini biasanya kan ada laporan masyarakat, baik anak kos, betul, diduga khalwat atau orang-orang dewasa yang non-muslim. Ini khusus untuk prostitusi. Kan ini Satpol PP WH Aceh juga razia ke hotel-hotel kan? Itu ditemukan memang? Itu buktinya bahwa ada beberapa kasus yang sampai ke cambuk gitu kan. Maka oleh karena itu kami ada satu nomor call center yang yang hidup 24 jam, yang dikelola oleh anak-anak piket. Jadi nanti bertukar jadi ada shift. Jadi kepala desa ataupun gecik-gecik di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar itu nomor itu sudah hafal gitu. Jadi kalau ada terjadi pelanggaran syariat langsung ditelepon kami untuk diserahkan. Itu laporan masyarakat. Laporan masyarakat. Tindakan dari ini sendiri apa? Dari Satpol PP provinsi. Itu ketika ditangkap ataupun dan juga kami ada melakukan patroli patroli keliling. Ada juga patroli senyap, ada juga patroli gabungan namanya. Ini kan bicara mantan bukan. Jadi yang kami lakukan itu, jadi kadang-kadang kami melakukan patroli bersama, gabungan antara TNI Polri untuk memperkuat polisi syariat di provinsi dan mungkin juga di kabupaten kota lainnya. Gitu. Ini untuk dalam rangka untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat Islam, termasuk prostitusi tadi. Kita ke Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah, Anda kan mantan pemilik wilayah nih, kan Kota Banda Aceh. Nama Anda seringkali muncul baik di media cetak maupun online, malah media sosial. Beberapa penggerebekan yang Anda lakukan. Saya seperti kepada Pak Edi Kamal, sebenarnya ada nggak Pak? Jangan-jangan ini bohong yang pelaku kemarin. Memang ada sebenarnya. Atau hoax makanya. Oke, terima kasih Bang Saleh, Bang Edi, senior kami, udah mengundang kita di sini ya. Kebetulan ini memang topik yang hangat. Kalau bicara prostitusi ini hangat. Hangat. Jadi memang ada dan nyata. Ya seperti yang Bang Edi sampaikan tadi, memang provinsi yang membackup, tapi pelakunya kan kita di kota hari ini. Dan memang praktek prostitusi online atau kalau istilah saya itu yang memang masyhurnya waktu itu open BU. Memang ada. Jadi pengakuan kemarin testimoni dua perempuan yang kami wawancara itu bukan hoax bukan hoax, memang nyata. Yang ownernya kita tahu siapa, yang memang dia menjajakan dirinya tadi. Memang yang seperti kita kemukakan sebelumnya masalahnya, memang sisi ekonomi dan
lifestyle, gaya hidup. Iya, Gaya iya. hidup. Nah, itu mulai dari SMA, SMA ada juga? mahasiswi ada, SMA? SMA, mahasiswi, ibu rumah tangga, sampai dengan SN dan anak-anak tenaga kontrak, Ya. baik di provinsi maupun di kota. Oh, Ya, saya pegawai ngomong, kontrak. saya ngomong apa adanya ya, Pegawai memang kontrak, ya? ya pegawai kontrak, Bang. Jadi memang ini ya jadi PR besar kita lah ya. Kalau memang mau kita Ya. selesaikan masalah ini, ayo kita semua stakeholder, kita sinergikan semua. Hmm. Jadi jangan satu teriak-teriak maling, ya satu buat kerjakan apa yang dia suka kan gitu. Jadi memang masalah prostitusi ini ya masalah sensitif memang. Tapi memang harus ya diselesaikan oleh semua kita. Kalau memang mau ini jalan dan ini mau berhasil ya seperti di kota Surabaya itu, Bang. Yang sudah dilakukan Bu Risma, kawasan besar Doli kok bisa dibina ya itu. Jadi memang ada positif negatifnya. Doli aja bisa dibina. Iya. Keramat Tunggak aja bisa dibina. Betul. Cuma masalahnya begini, mereka kan terbuka. Kita Ya, kan ini tertutup. tertutup, Itu ya. dia. Itu dia Seolah tidak ada. Gitu. Tidak ada yang membackup gitu secara itu resmi. dia, ya. itu dia Bang masalahnya. Sekarang dari pengakuan kemarin yang kami wawancara, katanya mereka juga punya, saya tidak sebut germo, saya punya calo. Iya. Ini bahasanya calo, Iya. germo. Iya. Yang Pak Ardiansyah temukan memang ada germo. Iya, ada germonya memang. Betul, dari oknum Betul. tertentu. Betul. Heeh. Jadi germo ada, jadi saya tidak sebutkan siapa ya Bang ya. Tidak etis saya Wah, nanti sebutkan. hanya kita berdua aja. Hanya kita berdua. Yang bertiga lah. Bertiga. Jadi germo yang memfasilitasi itu ada. Ada. Ya, baik itu mungkin untuk tamu ya Pak dia, Dari untuk luar memang gitu ya ya. ownernya dan memang dia pesan untuk keluar kota. Nah, jadi kejadian yang kita tangani ya memang ada beberapa yang memang tidak masuk di akal ya. Memang dia sudah menggeluti itu, memang dia sudah mau untuk apa istilahnya, untuk dia fokus di bidang dia itu. Nah, jadi germonya dan sudah sistematis kerjanya, Bang. Oh gitu ya. Ya, jadi saya sudah seperti Bang Edi bilang, ya saya turun langsung ke lapangan sampai jam 3 malam saya pernah duduk. Ya sama-sama cek open BO tuh untuk bisa kita lihat benar nggak kayak Abang bilang. Nah, jadi sewaktu saya ingat waktu ada cafe car mungkin Maidi, itu kan kita yang pindah juga ya cafe car di Stadion Lampinang ya. Betul ya. Yang disinyalir memang tempat praktek prostitusi open BO, mereka transaksi di situ, setelah itu baru janjian ke hotel. Ya saya sampai 2:30 malam situ, Bang. Memang ada nyata memang situ ya. Saya tidak sendiri, didampingi oleh rekan-rekan kita yang menyamar ya dari TNI Polri ya, untuk menemani saya malam itu. Ya kita suruh coba datangkan kawan kamu nih. Bapak mau pilih yang mana? Kami sebutkan kami pekerja jalan tol, ya seperti itu kami lakukan penyamaran. Undercover lah ya. Undercover, jadi Bapak perlu berapa orang teman-teman kita? Gila juga saya kira nih, udah pancing. Datangkan 3 orang kawan kamu kemari. Jangan lama datang memang. Kabarnya jadi seperti itulah. Kabarnya di beberapa kafe juga ada ya. Ya, jadi memang setelah kita pindahkan di depan stadion ya, memang parah waktu itu Bang, ini sudah menyebar Bang. Jadi ada memang beberapa kafe di kawasan Batoh ya, mungkin ya di seputaran kota ada beberapa tempat, ya situ memang jadi mangkalnya ya. Dan juga yang jadi kendala kita Bang, ya media Pak Bang Saleh, ada di kawasan Aceh Besar salah satu hotel yang mereka transaksi di kafenya sebelah Banda Aceh, nyebrangnya ke Aceh Besar. Nah, jadi mungkin baru-baru ini rekan-rekan kita di Satreskrim ya dari Polresta Banda Aceh ya, terima kasih juga ya telah berhasil membongkar jaringan itu. Saya tidak sebutkan hotelnya di kawasan Aceh Besar. Embarkasi ya. Ya, itu memang sudah lama Bang kita deteksi. Kalau di Jerman itu Charlie Checkpoint ya. Ini punya Rusia Checkpoint. Invasinya sebelah Aceh Besar, checkpointnya Banda Aceh. Nah, jadi kita sudah lama melihat, alhamdulillah ya rekan-rekan dari Polresta telah berhasil membongkar jaringan tersebut dan mungkin ini berkasnya sudah untuk diproses ya, yang mucikarinya. Ya. Pak Edi, kembali ke Pak Edi. Pak Edi tadi kan disebut oleh Pak Ardiansyah ada juga oknum-oknum pegawai ya, baik pegawai negeri maupun yang honor. Selama Pak Edi di Satpol PP WH provinsi, ada nggak laporan-laporan misalnya istri melaporkan suaminya, suaminya melaporkan istrinya? Itu pasti ada beberapa kasus. Tapi yang sangat kita sayangkan sekarang banyak juga yang terjadi halwat itu adalah di kalangan mahasiswa. Jadi oleh karena itu, karena kami mungkin melihat dari sisi
mahasiswa itu perlu ada pembinaan ya, pembinaan. Dari hasil pemeriksaan. Jadi kami bidik kadang-kadang melalui penyelesaiannya melalui Kanun nomor 9 2008. Enggak, melalui penyelesaian dari tim penyidik Satpol PP WH Provinsi itu rata-rata penyebabnya apa? Itu yang banyak kami lakukan data ya, di lapangan karena provinsi juga melakukan patroli di lapangan. Sama seperti Pak Driansyah kemarin ya kan. Kalau beliau langsung menyusup ke lapangan gitu mungkin kami jarang melakukan patroli di lapangan, tapi di backup itu yang kami turun biasanya bersama TNI Polri. Jadi menyangkut masalah apa yang tadi kasus itu banyak adalah di kalangan seperti masyarakat yang ekonomi gaya hidup bisa saja faktor ekonomi dan gaya hidup itu tapi itu dibantah oleh banyak orang, katanya itu alasan klasik. Gimana itu? Kadang-kadang katanya ini jawaban dari mereka ketika kami melakukan kita aja sekali kalau nggak yang ngomong tuh Bang. Kami melakukan penyidikan kepada mereka itu jawabannya seperti itu. Ya. Jadi kita kan tidak boleh menggiring keluar dari itu apa yang dia jawab. Nah, itu yang kita catat dan kita proses oleh penyidik. Oke, Pak Ardiansyah, setiap penggerebekan itu Bapak di backup oleh Satpol PP, ada polisi, malah ada POM untuk ini. Gabungan. Selalu yang muncul kepada media, saya kadang-kadang tanya ke wartawan saya nih, yang kamu tulis inisial pelakunya ini, ini, tapi hotelnya kok nggak pernah ditulis, Pak? Kok nggak pernah diungkap, Pak? Ya, itu memang pertanyaan menjebak ya, Bang. Jadi gini, Bang. Ini kan terkait juga dengan tempat usaha ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sewaktu sewaktu saya menjabat ya, memang banyak beberapa terobosan, mungkin ini bisa diteruskan untuk yang kedepannya. Ya kita salah satu kafe udah kita segel, Bang, dan kita sebutkan tempatnya. Dan itu juga punya salah satu petinggi lah kafe tersebut yang memang tidak pernah terjamah sebelumnya. Nah itu satu, udah kita lakukan, Bang. Ya, sewaktu kita sudah lakukan, dan juga hotel, saya tidak sebutkan salah satu hotel di Banda Aceh ya, Bang ya. Itu memang sudah kita siapkan proses pemberkasannya untuk kita segel. Nah, cuman kita begini, kita hari ini kan bekerja dengan sistem. Ya, tentunya ada hal-hal yang memang di situ kita melihat ada mungkin justifikasinya, kita dipanggil mungkin ada feedbacknya seperti apa, misalnya kan gini, pembinaan mungkin proses yang bisa kita lakukan seperti itu. Cuma kalau menurut kita memang harus kita segel. Tapi kadang-kadang kayak sampaikan ke Bang Saleh dari maksud saya gini, jangankan nama hotel, inisialnya pun nggak mau sebut. Apa memang ada perintah dari pimpinan yang sebut? Tapi begini juga, saya tidak sebutkan seperti itu ya. Tapi begini juga Bang Saleh kan, pengalaman kami selama menjabat. Yaitu ada hotel kadang-kadang kegiatan yang dilakukan oleh pengguna hotel atau pengunjung itu tanpa diketahui oleh manajemen hotel. Itu ada beberapa hotel yang kami panggil langsung berdasarkan laporan masyarakat. Tidak laporan tahu masyarakat atau memang pura-pura tidak tahu, Pak? Begini, laporan masyarakat bahwa pada tanggal ini, malam ini ada terjadi transaksi, bukan musi atau disco lah segala macam kan. Tapi ketika manajemen mengetahui itu di stop bahwa ini tidak boleh terjadi dan diberi pengertian bahwa ini adalah negeri syariah. Gitu. Tapi laporan masyarakat sudah duluan kami terima dan kami melayangkan surat kepada pimpinan. Ada 2-3 hotel ternama di Banda Aceh. Tahun lalu dan mereka menjelaskan bahwa itu yang dilakukan oleh pengunjung itu tanpa sepengetahuan daripada manajemen, dan mereka mengaku bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Jadi sampai kami terakhir bertugas itu memang tidak terjadi lagi. Tapi saya pernah pengalaman gini, Pak ya. Saya melakukan in-depth reporting kecil-kecilan lah. Saya membuat satu aplikasi, upload satu aplikasi itu, Micat itu. Lalu saya cari, benar adanya.
Ya dapat. Dapat di hotel ini dapat, di hotel ini dapat. Ya. Tadi setelah saya bertemu bicara, mereka juga punya hubungan baik dengan oknum reception ataupun oknum security. Ya. Ada yang masuk lewat bawah, ada yang masuk lewat terang-terangan. Biasanya di bawah jam 12 masuknya lewat lift bawah, basement. Tapi kalau di atas jam 12 itu bisa masuk lewat jalan karena memang agak sedikit sudah mulai sepi. Nah, Pak Ardiansyah ketemu ini? Ya, saya ketemu. Ketemu ya? Ya, jadi memang modusnya seperti itu ya. Dari beberapa pasangan yang kita tangkap, itu yang kita tangkap di hotel, yang kita ketemukan masalahnya, ya pengakuan mereka seperti itu. Jadi memang mereka bekerja sama ya. Saya tidak dengan sebutkan oknum. Hotelnya. Ini oknum ya. Kita oknum. tidak bisa salahkan manajemennya, Bang ya. Ini oknum, oknumnya. Ya bermain dengan oknum. Baik dengan resepsionisnya, dengan security-nya ya, sampai-sampai ada tawaran juga dari hotel untuk penyedia itu. Tutup mulut ya? Iya jelas. Jadi ada juga yang menstambaikan gitu Bang, menstambaikan cewek open BO di hotelnya tersebut. Sewa kamar deh ya? Ada. Jadi dia stay di situ. Berlagak seperti tamu juga. Dia gitu? stay di situ. Jadi kapan diperlukan dengan tamu, baik tamu dari luar, tamu dari dalam, tentunya difasilitasi oleh mucikarinya tadi, ya tinggal datangkan aja ke situ. Memang dia udah di Nampakkan hotel. fotonya. Memang dia udah tinggal di hotel. Kamu yang mana mau dipilih, memang standby di situ. Nah, jadi ada mode seperti itu, dan juga ada melalui aplikasi seperti yang Mas Saleh sampaikan, micet ya. Iya. Nah. Tracking media yang saya lakukan baik media lain maupun Polres Aceh. Ada malah satu hotel itu sempat beberapa kali dulu Pak Ardiansyah grepe di hotel yang sama gitu. Katakanlah misalnya hotel X gitu kan. Iya. Ada 3 atau 4 kali di hotel itu, nggak mungkin kan manajemennya tidak tahu. Kalau sekali mungkin bobolan, tapi kalau udah 3-4 kali di hotel yang sama, katakanlah misalnya seperti di hotel yang berada di embarkasi Aceh Besar itu, yang seperti Bapak bilang tadi, itu kan berulang-ulang. Masa sih manajemennya tidak tahu? Atau pura-pura dalam perahu gitu. Kalau yang SMA itu mengikuti tren. Beli HP, Apple, yang terbaru. Nanti diajak, yuk kita dugem sama lah. Ada juga dugem? Ada praktek dugem Bang. Di mana itu? Oh, saya nggak sebutkan. Salah satu hotel. Kabarnya Pak Ardiansyah juga pernah menangkap oknum PNS ya di salah satu hotel di Banda Aceh yang juga melakukan itu. Ya. Oknum PNS itu juga merangkap open BO juga. Ya. Saya pernah nangkap selebgram Bang. Selebgram? Tapi saya tidak sebutkan namanya. Ya.